Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini 8 Februari 2023, bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 4b sampai 9 dan dilanjutkan ayat 15 sampai 17. Dan Injil hari ini diambil dari kitab Markus, Injil Markus 7 ayat 14 sampai 23. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami hadir di hadapan-Mu untuk bersyukur atas segala rahmat pendampingan-Mu kepada kami di dalam kehidupan kami. Kini kami akan merenungkan sabda-Mu. Tuntun, dampingi kami, buka hati dan pikiran kami. Semoga sabda-Mu ini yang akan kami renungkan bersama benar-benar kami hayati di dalam kehidupan kami, sehingga kami betul-betul menjadi mitra, menjadi rekan sekerja-Mu di dalam dunia ini, di dalam mengembangkan kerajaan Allah-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sejak awal mula Tuhan sudah membentuk, memilih dan menempatkan manusia untuk sesuatu yang baik dan luhur, sebagaimana di dalam kitab Kejadian dalam bacaan pertama. Allah menempatkan manusia di Taman Eden, taman di mana segala sesuatu ada dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupannya. Di sini dikatakan, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan Allah menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia sejak awal mula. Maka Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden untuk apa? Supaya manusia pertama itu hidup baik adanya. Yang diperlukan adalah ketaatan pada sabda Allah agar hidup manusia itu tetap baik adanya, sebagaimana dikatakan di dalam bacaan Injil, bacaan pertama hari ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maka saudara-saudariku, yang diperlukan di dalam kehidupan Adam dan Hawa itu adalah ketaatan pada perintah Allah. Sebab ketaatan inilah yang menjamin kehidupan manusia pertama itu tetap berlangsung baik adanya. Sebaliknya, ketika manusia pertama itu tidak taat atau tidak patuh pada perintah Allah, manusia pertama itu akan mengalami situasi dosa. Dan dosa inilah yang kemudian kita sebut kejahatan. Dan kejahatan itulah yang membuat orang menjadi najis di dalam kehidupan ini. Nah, kejahatan itu pertama-tama berawal dari pikiran manusia hingga sampai pada tindakan konkret. Maka dalam Injil Yesus mengatakan kepada kita, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan.
Dengan demikian, yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa semua makanan halal itu. Mengapa? Karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Dan Yesus mengatakan apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam diri seseorang dan menajiskannya. Oleh karena itu saudara-saudariku, dua bacaan hari ini mengajak kita bahwa mari kita hidup taat pada kehendak Allah, pada perintah Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik adanya. Sebaliknya ketika kita tidak taat pada perintah Allah, taat pada kehendak Allah, maka inilah yang menajiskan kita. Dan kenajisan itu berasal dari dalam diri seseorang, dari pikiran seseorang. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat-Mu kepada kami di dalam kehidupan kami, atas sabda Allah yang baru saja kami dengarkan. Semoga sabda ini menuntun kami kepada jalan yang benar dan menguduskan diri kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.